Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di channel Warjo Official. Oke teman-teman, aku malam ini akan mau nge-share selama ini aku ngevlog itu menggunakan apa. Pertama, aku menggunakan strap dada ya. Teman-teman bisa beli di toko online. Ini teman-teman, ini strap dada. Penggunaannya adalah seperti ini. Ini teman-teman, penggunaannya yang di belakang, masukkan ke sini. Ini teman-teman, selama ini aku ini menggunakan handphone ya, menggunakan handphone HP untuk ngevlog. Jadi saat kita ngevlog ini menggunakan yang baut, insya Allah aman teman-teman ya, karena ini kencang sekali ya. Nah, diputar ini teman-teman. Udah, jangan lupa ketika kita mau ngevlog diaktifkan, di setting kameranya secara manual, dipilih resolusinya teman-teman menggunakan 720 atau 1080 pixel 30 fps. Nah, aktifkan stabilnya yang bawaan handphonenya. Kalau memang gak ada ya udah nggak apa-apa, yang penting bagi saya, menurut saya 1080 pixel dan resolusi 30 fps itu udah cukup ya teman-teman, sudah memadai. Gambarnya pun juga HD, high definition ya. Nah, ini satu alatnya aku gunakan, yaitu strap dada. Gunakan di atas gini teman-teman ya, di atas. Getarannya pun berkurang gitu kan ya. Ini teman-teman ya. Oke. Nah, yang kemarin itu aku menggunakan sebenarnya itu untuk kepala, tapi aku gunakan untuk dada juga. Ini seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kepala, khusus kepala, tapi kalau untuk kepala kayak gimana gitu ya, kayaknya. Nah, ini ada plakat-plakatnya, bedanya itu untuk kepala. Terus ininya juga bukan baut ya, hati-hati kalau menggunakan ini bukan baut, jadi dia masih manual kayak praktisnya bawaan HP gitu ya, takut. Nah, kemarin tuh gimana ya, aku makainya lupa ya, sebentar teman-teman. Oh gini, jadi aku makainya tuh gini teman-teman, makainya dua. Ini sebenarnya untuk kepala, bukan strap dada. Gini, pakai gini, tapi ini kencang teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, nih gini, terus pakai HP. Udah, ini sudah. Nanti ketika aku ngupload akan aku kasih video tuh keterangannya. Ini menggunakan strap dada, ini menggunakan strap kepala, ini menggunakan strap helm mountain ya, mountain gitu ya teman-teman. Oke, ini yang kepala ya. Cuman di sini bukan baut, tapi usahakan kalau teman-teman beli yang ini aja, ininya minta yang baut, itu lebih kenceng dan lebih safety, kayaknya lebih safety lah. Ini aman, tapi takutnya kena, namanya naik motor kan, takutnya kena lubang atau jeglongan yang kenceng, takutnya jatuh handphonenya ya. Murah nih teman-teman ya, kurang lebih ya 50, di bawah angka 100.000 lah sama ongkirnya. Ini ya, dua. Ini yang menggunakan untuk, aku gunakan untuk ngevlog ya, selama ini untuk ngevlog. Yang ketiga ini baru datang, tapi aku tidak unboxing. Ini baru datang seperti ini teman-teman. Nah, ini juga baut ya, yang ini juga baut nih. Nah, ini juga kencang ya, aman, jadi dia ngiketin. Gunakan minimal helm seperti ini. Terserah teman-teman mau dikasih di pinggir atau di tengah atau di sini, dia tidak tidak menutup pandangan kok. Jadi kalau misalnya pakai seperti ini teman-teman ya. Nah, gini teman-teman,
bisa tutup mata, bisa tutup kaca nih, mohon maaf, tutup kaca seperti ini HP. Nah, pandangan tuh ke sini masih gitu ya teman-teman, supaya nggak mendengung suaranya bisa dibuka aja kacanya kalau ketika ngevlog. Nah, ketika kecepatan 40-60 di bawah 80 lah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, tuh seperti ini. Ini yang aku pakai selama ini, alat yang aku pakai ya seperti ini teman-teman untuk ngevlog. Nah, silahkan teman-teman mau misalnya mau pakai GoPro atau mau pakai apa, silahkan. Ini aku bahas khusus sharing ini yang menggunakan HP. Manfaatkan HP Anda untuk mencari cuan di YouTube. Ya, teman-teman kan bisa membuat video. Bagi saya 1080 pixel cukup ya, 30 fps. Itu teman-teman ya, semuanya YouTube Warjo Official yang ada di YouTube channel saya itu semuanya adalah menggunakan HP. Belum pernah saya menggunakan mirrorless, DSLR, belum pernah mas teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti akan aku berikan gambaran vlognya. Nanti akan aku upload ini menggunakan strap leher. Seperti ini hasilnya. Ini menggunakan helm itu kalau nggak salah sudah diupload ya teman-teman, sudah kita jelasin, udah kita kasih tahu teman-teman. Mungkin di YouTube sebelumnya itu nguploadnya ngevlog itu rata-rata menggunakan strap dada. Dan yang malam ini yang jalannya gitu nanti ke Temanggung, ke daerah Kejajar, terus ke daerah Pring Legit, Sarangan, terus Pring Wulu sama Bojong itu nanti itu menggunakan strap helm. Nanti akan aku kasih keterangannya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan, ini loh hasilnya. Oke mas bro, kita coba menggunakan ini. Sebenarnya strap ini untuk bukan strap dada, tapi untuk strap untuk kepala. Tapi kita coba gunakan ya. Tapi karena kan buat di dada dia itu agak kenceng, jadi nggak getar-getar. Maksudnya nggak getar-getar itu maksudnya nggak goncang-goncangan gitu ya. Kenceng banget ngepres gitu ke badan. Jadi bagaimana hasilnya ya mas bro? Ntar kita benerin dulu. Sebenarnya untuk leher. Yang untuk dada ada sebenarnya sih, ini cuma uji coba ya. Nanti bisa nggak kan? Yang khusus kepala, kan biasanya ada tuh strap tuh, ada yang buat kepala tapi terbuat dari karet juga ya. Bahannya hampir sama. Kita lihat hasil videonya seperti apa. Kemarin aku coba, aku tes, aku ikatkan di mana, di helm, gak muat ya mas bro, karetnya kurang lebar apa, kurang ini. Jadi terpaksa pesen lagi di online yang khusus helm. Ya sementara ini kita membuat YouTube-nya, videonya itu menggunakan HP semua ya mas bro. Nggak ada yang
belum ada YouTube saya selama ini semua video itu yang menggunakan kayak kamera mirrorless, DSLR, belum ada, semuanya masih menggunakan handphone. Minimal room yang ini yang kita gunakan yaitu 128, tambahan eksternalnya 256. Jadi kita mengusahakan hasil rekaman itu langsung ke room ya Mas Bro. Soalnya nanti gini, kalau misalnya kita menggunakan internal 128, kita menggunakan aplikasi CapCut atau KineMaster, ketika kita ekspor itu akan memakan room banyak sekali. Apalagi kita menggunakan kameranya, settingannya menggunakan resolusi yang 1080 pixel, bahkan apalagi lebih gitu ya. Jadi untuk menghemat, kita setting, kita edit di kameranya, penyimpanannya diatur untuk langsung menyimpan ke eksternal. Jadi aplikasi-aplikasi untuk ngeditnya itu biar ada ruang di internalnya, itu biar ada ruang untuk mengekspornya gitu ya. Ini sementara saya semuanya di YouTube saya di Warjo Official itu semuanya masih menggunakan handphone, dan saya bertekad belum mengganti ke kamera yang profesional selagi belum monetes atau menghasilkan dari YouTube ini. Jadi kita berjenjang ya Mas Bro. Kalau ketika sudah menghasilkan baru kita menggunakan kamera yang profesional, yang mirrorless ya, mau DSLR atau yang 360 atau GoPro atau apa, nanti sudah menghasilkan gitu ya. Kalau sebelum menghasilkan gitu, kita tetap ya mau nggak mau, malu nggak malu. Apa yang kita harus pikirkan gini, yang dibutuhkan kan gambar, kamera. Sedangkan HP yang mungkin teman-teman tahu ya, handphone yang support untuk kamera itu apa? Banyak sekali. Tergantung handphonenya ya Mas Bro, ya mohon maaf. Ya kalau misalnya mereka yang sudah menggunakan iPod, yang sudah ada stabilizernya otomatis, atau yang Android tapi yang sudah ada stabilizernya yang support, yang mungkin yang spek tinggi ya, yang mungkin harganya udah 3 juta ke atas lah, 4 juta sampai 6 juta. Kenapa nggak kita manfaatkan? Itu aja. Nah, ini sementara aku menggunakan Redmi Note 10 Pro. Nah, kenapa aku beli meskipun ini kan second? Ya, benar second. Kita mah fungsinya buat apa? Buat gaming? Enggak. Kita hanya membutuhkan kameranya aja ya kan? Nah, sedangkan di Redmi Note Pro itu bisa dual ya. Ketika kita misalnya mengevlog sendirian, ya kita manfaatkan dualnya. Nah, seakan-akan dual itu kita menggunakan 2 kamera, tapi 1 kamera. Gitu loh. Ya kita manfaatkan sesuai kebutuhan aja ya Mas Bro. Gitu aja ya. Sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman kalau pengen lebih keren lagi ya silahkan. Kalau budgetnya cukup, kalau leluasa, misalnya budgetnya lebih, ini silahkan. Semuanya itu ada pilihan di Anda semua. Tapi kalau saya sesuaikan kebutuhan aja saat ini. Intinya kita masih menggunakan handphone semua video yang ada di YouTube masih dari kamera HP semua. Ya kalau kita menggunakan yang kira-kiranya bergetar dikit-dikit ya teman-teman bisa bantuan dari gimbal. Itu aja udah. Soalnya yang di YouTube saya itu yang motovlog kegandikan Temanggung daerah mana itu sebagian ada yang menggunakan HP Android, yang sebagian menggunakan iPhone. Ya jelas hasilnya sangat beda ya Mas Bro. Ketika kita menggunakan iPhone sangat minim sekali yang namanya getaran-getaran. Teman-teman bisa memanfaatkan banyak iPhone yang mungkin dari XS, dari X10 itu loh, XR yang 11 tadi aja yang roomnya 256 udah
sekarang iPhone bukan komoditi mahal seperti dulu ya Mas Bro ya. Mungkin sekarang banyak lah toko-toko second. Kita manfaatin kameranya aja ya, kita buat kerja, buat nge-YouTube ya kan. Yang penting kita berusaha membuat konten yang bermanfaat, yang informatif, ya daily vlog sehari-hari kita apa, itu aja ya. Abaikanlah omongan-omongan orang-orang lain yang nggak suka sama kita, gini lah gitu lah, ngapain kita nggak makan dari mereka, gitu aja. Oke Mas Bro, yang penting kita jerik payah keringet kita sendiri. Kadang-kadang melihat kok vlog-vlog teman-teman nge-vlog gitu ya, contoh kayak Pak Sulis, Mas Sulis itu yang nge-vlog gini. Di satu sisi buat apa ya? Buat informasi. Oh jalurnya seperti ini, oh gini, oh bolehlah naik motor, oh bisa pakai mobil, jalurnya bisa gini gitu ya. Ya untuk informasi. Banyak lain-lainnya motovlog lainnya bisa di googling di YouTube kok, bisa dicari, bisa di searching alat apa aja yang dibutuhkan. Kalau mau di toko online cari aja strap dada atau strap helm mounting chin atau apa ini namanya. Yang penting aku udah order, yang penting aku ngeliat di YouTube, habis itu kita order ya. Mudah-mudahan nih nyampe gimana ya, kita berusaha Mas Bro. Kita yang namanya pakai handphone, berjuang untuk menuju monetas ya, mau gimana lagi. Kita manfaatkan ya, pokoknya kita memanfaatkan apa yang ada deh dulu gitu. Sementara ini kita menggunakan handphone. Jadi teman-teman kalau mengasal itu kameranya apa nih gini ya, itu HP semua teman-teman ya. Ya ada kalanya menggunakan Android, ada kamera lainnya lah. Yang penting usahakan kalau kita ngerekord, kalau memang nggak getaran jalurnya halus seperti ini ya, usahakan 1080 ya, 1080 pixel biar optimal hasilnya, sedang lah, udah cukup. Yang penting cari handphone yang kameranya support 1080 pixel atau lebih. Tapi kalau Android Mas Bro, kita ketika menggunakan 4K itu getarannya parah gitu loh, goyangannya parah ketika dibuat vlog. Jadi ya ini bukannya kita mempromokan apa ya, banyak lah gitu kan handphone yang support lah ketika sudah ada stabilizernya lah. Handphone apa aja teman-teman yang jelas lebih tahu lah yang ada stabilnya apa, kamera ini, ini gitu loh. Ini kalau Redmi Note Pro yang ada stabilnya, yang support stabilnya yaitu di resolusi 1080 30 fps frame per secondnya. Tapi yang 60 nya sama 1080 pixel, yang 60 fps nya itu nggak support. Ketika kita pakai pasti banyak goncangannya gitu loh. Apalagi 4K lebih sensitif. Ketika kita ingin menggunakan 4K atau yang menggunakan yang 60 fps itu kita perlu bantuan gimbal ya. Ketika kita di bawah ya, kalau kita pakai vlog cukup buat saya tuh, bagi saya tuh sebenarnya cukup. Teman-teman bisa melihat video-video yang nge-vlog itu semuanya handphone, dan insya Allah lo nggak terganggu penonton itu dengan view-viewnya yang ada. Itu aja itu ya teman-teman ya. Kita gunakan handphone atau apa tidak mempromosikan ya, gini aja lah. Artinya gini, ketika kita nge-vlog misalnya untuk jarak jauh ya cocok handphone lah, tapi kita baterainya juga kan ada ketahanannya yang mungkin kalau handphone sama-sama lepas baterai, sama-sama baterai lebih kuat, lebih jauh, lebih lama. Itu aja. Yang namanya kita motovlog kan tidak ada bantuan dari kameramen lainnya Mas Bro, kecuali kalau nanti kita yang megang kameranya sendiri, ada kameramennya sendiri, kita pakai motor itu hanya menggunakan motor, beda lagi ya Mas Bro. Semuanya itu tergantung budgetnya. Ini ya, ini daerah Jumprit nih Mas Bro, daerah Jumprit kabutnya seperti ini nih. Ini kenapa pelan? Mohon maaf Mas Bro ya, dinginnya itu ngesep ke tulang-tulang. Nanti kita cek lagi sampai di Jumprit, kita cek hasil kameranya gimana. Nanti kita lanjut lagi sampai
nyambung lagi. Kalau saya tuh menyarankan seperti itu Mas Bro, manfaatkan aja. Banyak sekarang yang sudah memanfaatkan gunakan strap dada, simple. Kurang lebihnya sama ongkir tuh di bawah 70.000 lah. Antara 60-70 tergantung ya. Silakan teman-teman cek sendiri aja mau di mana, di platform online deh. Strap dada, jangan lupa ada yang soalnya ada yang untuk kepala, ada yang untuk dada, ada yang untuk helm, ada juga untuk GoPro, action cam, ada juga headphone. Jangan salah pilih. Insya Allah kalau di dada tuh berkurang getarnya tuh. Nah, selama ini gimana teman-teman, dicek aja ya di Warjo official, itu semuanya menggunakan handphone. Belum ada satupun YouTube saya itu videonya menggunakan kamera pro ya, maksudnya kamera pro. Semuanya masih menggunakan handphone. Saya nggak mau, masih belum mau menggunakan kamera pro sebelum tembus monetes. Biar perjuangan itu ada hasilnya, itu benar ada hasilnya. Biar mengenang jerih payahnya untuk menuju monetes. Kalau ini aku coba, ini sebenarnya untuk kepala ya, strapnya untuk kepala. Tadi aku, kapan kalau aku pakai di badan, dia tuh agak kenceng, jadi kayak istilahnya apa ya, ngepres gitu loh. Istilahnya ngepres, jadi enak, nggak goncang. Nggak tahu nanti hasilnya gimana, miring apa enggak nih. Pokoknya kalau motovlog sebelum berangkat bener-bener dicek ya Mas Bro, bener dicek. Gak apa-apa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Daripada nanti teman-teman, saya pernah ngalamin nih, daripada udah ngevlog, udah ngomong, udah ngerekord, yang direkord tuh yang apa coba, kadang-kadang lupa dinyalakan. Ini maklum ya, kita ketika motovlog kita sendiri, nggak ada bantuan dari orang lain, yang maksudnya bantuan tingin lah atau apalah, sendiri. Bener-bener pokoknya jangan sampai udah jauh-jauh ngomong apa tapi ketika dicek belum menyala ya. Semuanya itu ada pengalaman tersendiri ya. Kadang-kadang kalau ingat hal-hal seperti itu kita tuh ketawa sendiri ya Mas Bro. Ya mau gimana, namanya juga kita belajar bagaimana gini. Nah ini sementara nggak aku pakai, mic eksternalnya nggak aku pakai, memang sengaja nggak aku pakai, jarang. Soalnya satu sisi pelan, noise-nya juga nggak mungkin terlalu kenceng, ya enggak. Ini Mas Bro, kabutnya seperti ini nih. Tuh. Ini sebenarnya kalau ini bagus nih Mas Bro, kabutnya seperti ini. Beli stick ini kalau aku merekomendasikan di toko TNW ya teman-teman, di toko online ada TNW stick ini, gimbal ini. Jadi kita karena menggunakan Android ya butuh ini, itu aja, untuk lebih halus lagi hasilnya. Sama kan hasilnya kalau ketika di YouTube. Kalau kita memang subscribe-nya belum banyak, kita masih pemula, nah ketika kita menggunakan yang terlalu mahal-mahal ya enggak, sedangkan kita juga keluar ikan seperti ini perlu tenaga, perlu biaya, standar aja lah, kita gunakan handphone dulu. Nanti ada waktunya ketika kita menggunakan kamera pro seperti youtuber lainnya, insya Allah. Udah gitu aja, prinsipku gitu aja. Kalau prinsip saya ya, kalau teman-teman beda ada budgetnya lebih, ini silahkan bebas. Tapi ketika kita yang untuk yang lain-lain yang mungkin budgetnya low seperti saya ke bawah, ya alangkah baiknya gunakan handphone terlebih dahulu ya. Nah ketika menghasilkan, ayo kita ganti. Kita terbuka kok. Kita kadang-kadang kalau di Instagram ketemu anak mana, ayo kapan-kapan kita nge-vlog bareng, ayo kita bareng gitu loh.
Kenapa? Rame-rame lebih nyaman. Banyak teman, banyak saudara, bisa share, bisa saling tukar ilmu, ngeditnya gimana, kasih efek gimana. Ya, teman-teman kalau ketemu Warjo official ada silahkan ya. Namanya kita belum terkenal kan, subscriber kita baru berapa sih? Dan kita mengakui ya biasa aja. Mas bro, kabutnya ya. Padahal di sini yang paling bagus di area ini nih mas bro. Paling bagus area ini. Coba lihat ke atas. Kayak apa sih? Ini baru di jalur Cukrik Desa Canggal atau daerah Sibajak lah kurang lebih. Ini belum naik lagi bagaimana kondisi Dieng kalau seperti ini. Dinginnya udah seperti ini. Makanya saya pantang kemarin itu ketika nge-vlog, kita mau semuanya ya mas bro. Ketika kita mau nge-vlog di daerah Dieng, sehari memang bisa. Capeknya, tanjakannya, dinginnya. Standarnya itu memang kalau nggak 3 hari ya 5 hari bahkan 1 minggu kalau buat santai bisa terkena semua. Dinginnya mas bro. Dieng apalagi gerimis kayak kabut terus turun-turun ada hujan-hujannya gitu, ampun deh, ampun. Orang yang air di warung aja seperti ngalahin dinginnya tadi, es lebih dingin itu. Ngambil view di sini mas bro ya, jalur-jalur sini biasanya ngambil view di daerah-daerah sini. Barusan itu kena tutup kabut. Nah depan itu tikungan Sibajak, tikungan Semati. Entah ini ikut Cangkal, masih ikut Cangkal atau ikut Sibajak, kayaknya sih lebih dekat ke Sibajak ya. Sibajak itu masih masuk daerah Temanggung ya mas bro. Dinginnya. Aku aja nih pakai jaket kayak gitu apa sweater, pakai jaket lagi double 3 mas bro. Nah itu mungkin kelihatan ya bukit sekendil, gunung butak, tahu butak. Ini juga udah mulai masuk di desa di atas awan. Biasanya di sini view-nya bagus mas bro. Nanti kita upload hasilnya. Aku tuh biasanya kalau udah nge-vlog kok berulang-ulang, namanya kita uji coba, kita gini-gini. Terus di daerah pegunungan sini hawanya beda-beda, itu ya. Ini desa negeri awan di atas awan. Nanti dulu ya. Kabutnya ya mas bro. Nih daerah sini nih. Oke, kita rapikan lagi. Barusan aku cek
hasilnya agak lumayan ya. Coba aku nyalakan ke bawah lagi, nanti aku cek lagi di warung sana, di rest area janggal. Sunrise-nya kelihatan ya Mas Bro kalau kabut begini ya. Ya beginilah, kadang kayak kemarin tuh cerah, bagus, enggak. Meskipun nggak hujan, nggak bisa ditebak. Jadi yang kesini ketika nemu sunrise bagus, ya untung-untungan, nasib-nasiban. Kayak kemarin kita nemu sunrise bagus, ya itu belum tentu besok nemu lagi. Gak kuat bro, nyerah aku kalau ke atas. Gak kuat. Gak mau jadi salmon. Udah kabut, angin. Kayak gitu tuh. Tapi makan nih. Aku pelan, paling lari 20. Ke atas mah tambah dingin. Angkat tangan aku. Ngopi kah aku? Kopi hitam. Iyalah, mana ada kopi putih. Ada buat kopi? Oh enggak. Ini buat kopi. Anu gude apa? Cappuccino. Oh iya. Oke Mas Bro, kita coba lari ke atas. Jadi posisinya di parkiran daerah Canggal. Kabut Mas Bro, sunrise-nya nggak bisa. Ini mungkin jam 9 atau jam 10 baru ada matahari ya. Kabut. Kalau kabut ya seperti ini. Makanya untung-untungan ya kalau kesini tuh untung-untungan, nggak mesti. Tuh sindoronnya nggak kelihatan. Gak kelihatan ya Mas Bro, kabut ya. Tuh, kan ya kabutnya. Ini spot-spot fotonya ya. Itu Gunung Buta, Bukit Sikendil. Kalau kabut ya nggak kelihatan ya Mas Bro, kurang kelihatan. Itu Sindoronya nggak kelihatan ya.
Biasanya hari Minggu rame, tapi sepi karena ya cuacanya kurang. Sini penginapannya kurang lebih per malamnya 200 sampai 300 ya, kurang lebih 200 penginapannya.